Assalamualaikum Bu Ariyanti. Waalaikumsalam Bu Yeni. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Beginilah Bu, seperti yang Ibu lihat. Dari ekspresi wajah Ibu hari ini, tampaknya Ibu kurang semangat nih. Apa benar begitu Bu Yen? Iya Bu, saya sedang ada masalah. Kalau Bu Ariyanti sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya dalam kondisi terbaik, sedang sehat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya Bu ya. Amin. Oh ya Bu, apa sekarang Ibu sedang ada waktu luang Bu? Karena saya ada yang mau diobrolin Bu. Nggak lama sih Bu, cuma 15 menit aja Bu. Kalau sekarang sih saya memang kebetulan sudah tidak ada jam mengajar, jadi nggak apa-apa nih Bu. Kalau Bu Yeni mau ngobrol apa nih? Ngomong-ngomong, apa yang mau Ibu Yeni bicarakan kali ini Bu? Sebenarnya Bu, saya dari tadi sedang suntuk, galau gitu Bu. Karena tadi saat saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau ada menyampaikan bahwa kita harus mencapai kelulusan 100% tahun ini Bu. Apapun alasannya. Nah, inilah Bu yang membuat saya resah dan kepikiran terus. Oh, jadi mau membicarakan keresahan Bu Yeni karena tuntutan sekolah ya Bu, yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Ibu Yeni bisa tidak menceritakan detail permasalahannya seperti apa Bu? Jadi begini Bu, di kelas saya ya kan, itu ada 2 murid kelas 6 yang jarang sekali mengikuti pelajaran pada jam pelajaran saya Bu. Nah terus ada juga satu lagi Bu murid yang sama sekali nggak pernah ikut pelajaran saya Bu. Jadi mereka nggak mempunyai nilai sama sekali Bu pada mata pelajaran yang saya ampu. Nilai harian pun mereka tidak punya, tugas-tugas pun mereka tidak punya. Sementara sekarang ini Bu sudah hampir dekat habis semester 1 Bu. Iya ya Bu Yen. Bu Yeni bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid Ibu tersebut jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran yang Ibu lakukan? Jadi Bu, anak yang tidak pernah berangkat sekolah ini itu karena dia habis kecelakaan Bu. Terus tulang kakinya itu retak sehingga membutuhkan waktu yang lama sepertinya untuk proses penyembuhannya Bu. Dan sekarang sudah hampir 5 bulan, memang kondisinya sudah hampir sehat Bu, tapi kendalanya ada di kakinya yang belum 100% normal Bu. Terus untuk 2 orang yang jarang berangkat sekolah tadi memang sudah saya tanyakan ke guru BP. Katanya memang anak tersebut malas sekolah Bu. Mereka ingin berhenti sekolah dan ditambah lagi orang tuanya tidak bisa mengarahkannya Bu. Tapi meskipun begitu, kami terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya Bu. Oke, berarti dari cerita Ibu Yeni ini, inti dari permasalahannya adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi di pihak lain, Ibu Yeni harus memenuhi target sekolah untuk
bisa mencapai kelulusan murid 100%. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Bu Yeni, atau Ibu Yeni hendaki kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi terkait dari masalah tadi Bu? Sebenarnya Bu, yang saya inginkan simpel aja Bu. Sebenarnya saya setuju-setuju aja sih Bu dengan keputusan kepala sekolah tadi untuk meluluskan siswa 100% pada tahun ini. Tetapi Bu, harus ada dasar yang benar kan Bu? Tidak memberi nilai tanpa dasar. Harus melalui cara yang benar, begitu loh Bu. Luar biasa Bu Yan, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu dan prinsip Ibu ini. Akhirnya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademisnya, kemudian dari kondisi muridnya. Dan kita sudah berada di hampir ujung akhir semester ya. Kira-kira harapan seperti apa yang Ibu Yeni targetkan terhadap murid Ibu ini? Saya Bu, sebenarnya kepengennya mereka itu punya nilai yang berkualitas gitu Bu. Terutama pada mata pelajaran yang saya ampu Bu. Nah, ini yang menarik Bu Yen. Ibu bisa jelaskan Bu Yeni, maksud dari yang Ibu katakan tadi, nilai berkualitas itu seperti apa menurut Bu Yeni? Nilai berkualitas itu maksudnya begini Bu. Jadi anak-anak mengerjakan soal-soal itu atas dasar kemampuan mereka sendiri Bu. Karena mereka sudah memahami mata pelajaran atau materi sebelumnya. Bukan yang dikerjakan oleh orang lain, begitu Bu. Selain itu, mereka juga harus mengikuti rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Jadi kalau saya tangkap Bu Yeni, murid Bu Yeni itu punya nilai yang lengkap begitu ya, karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar kemampuan mereka sendiri. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Mantap sekali Bu Yeni. Nah, kalau menurut Ibu Yeni, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mempertahankan prinsip-prinsip Bu Yeni tersebut? Sekaligus juga sebagai cara untuk memenuhi target sekolah mencapai kelulusan yang diharapkan tadi, Bu. Nah, itu dia Bu. Saya masih memikirkan juga caranya apa Bu. Makanya saya ingin berdiskusi gitu sama Ibu. Oh, oke Bu, oke. Masih dalam proses pemikiran ya Bu Yeni ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting nih Bu Yen. Sejauh ini apa saja langkah yang sudah Ibu Yeni lakukan terkait masalah anak tersebut? Memang selama ini sudah ada beberapa cara Bu yang saya tempuh. Yang pertama, menghubungi orang tua, kemudian mengajak anak tersebut bekerja sama agar mau berangkat ke sekolah bagi yang sehat Bu. Terus meminta bantuan orang tua untuk anaknya yang kecelakaan itu Bu, agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya sudah kirim lewat WA Bu ke orang tuanya. Kemudian saya juga ada Bu menitipkan pesan lewat teman terdekatnya Bu untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya Bu. Namun ya hasilnya tetap sama aja Bu. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi kalau yang saya tangkap ya Bu ya, Bu Yeni sudah berupaya optimal, mulai dari menghubungi orang tuanya, bekerja sama dengan orang tuanya, kemudian menitipkan pesan melalui teman dekatnya, kemudian mengirimkan pesan melalui WA. Ibu sudah mengupayakan itu, namun hasilnya masih nihil. Begitu ya Bu ya?
Iya Bu, begitulah Bu. Nah, tapi jangan putus asa dulu Bu Yeni. Pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang Bu Yeni, pendekatan apa ya yang sudah Ibu lakukan yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak-anak akan lebih menurut dan bersedia mengerjakan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Bu Yeni melakukan tindakan-tindakan, kira-kira tindakan seperti apa yang Ibu lakukan? Apa ya Bu? Mungkin Bu, mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut kalau saya langsung mendatanginya ke rumahnya Bu. Saya bimbing, saya tunggui sampai siap mengerjakannya Bu. Nah, itu ide yang bagus Bu Yen. Bu Yeni perlu mencobanya deh. Iya ya Bu, kenapa ya saya nggak kepikiran ke situ sebelumnya Bu? Ya, karena kita mungkin tadi sudah ngobrol banyak, kemudian Ibu juga sudah menceritakan keluh kesah yang ada di hati Ibu. Setelah itu timbullah ide-ide seperti itu. Makanya, kira-kira kapan ini Bu Yeni akan memulai dan mencoba ide yang tadi Bu? Sesegera mungkin akan saya coba Bu. Kemungkinan besok pagi setelah saya selesai mengajar Bu, saya akan langsung eksekusi rencana ini Bu. Mantap Bu Yeni semangatnya. Nah, mari kita sekarang melangkah ke planning ya Bu ya. Kalau mempertimbangkan ada 3 murid yang tidak memiliki nilai tadi ya Bu ya. Dan mengingat ada juga surat tagihan penilaian. Kira-kira bagaimana Bu Yeni akan menjadwalkan pelaksanaannya Bu? Mungkin Bu, saya akan menjadwalkan pelaksanaannya pertama di minggu pertama saya akan memberikan materi dulu Bu, ya kan? Kemudian juga penilaian hariannya. Kemudian di minggu selanjutnya nanti saya akan mengadakan kegiatan penilaian Bu. Begitu Bu. Oke. Kemudian jika ingin melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira pihak mana yang Ibu ajak untuk bekerja sama dalam menangani masalah yang Ibu hadapi ini? Saya akan bekerja sama dengan orang tua Bu terutama. Terus juga dengan pihak-pihak lain yang tinggal bersama murid tadi Bu. Agar mereka terus memantau secara langsung dan terus menyemangati agar minat dan motivasi anak tersebut bisa tumbuh dan meningkat Bu. Harapan saya sih Bu, setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, maka saya berencana melakukan kegiatan penilaian berikutnya Bu. Saya akan meminta secara langsung mereka untuk datang ke sekolah Bu. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari. Namun sepertinya harus dilakukan dengan hati-hati ya Bu. Pelan-pelan begitu Bu. Untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar. Ya kan Bu? Ya, mantap Bu Yeni, luar biasa sekali rencananya. Kita memang harus hati-hati dan kita harus bisa mengambil hati mereka supaya mereka tetap termotivasi untuk kembali belajar ke sekolah ya Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, kita sudah banyak ngobrol kan. Kira-kira apa manfaat yang Ibu Yeni peroleh dari percakapan kita hari ini Bu? Manfaat yang saya peroleh Bu, dari yang awalnya tadi saya bingung Bu, ya kan, galau Bu, gimana lah cara memenuhi target sekolah yang dibilang kepala sekolah itu. Sementara saya sendiri harus profesional sebagai guru ya kan Bu. Nah,
Tapi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesional sebagai pendidik, Bu. Dalam melaksanakan kegiatan penilaian, saya bisa melakukan home visit, Bu. Menuntun mereka dalam belajar, mendampingi mereka secara langsung, kemudian mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat, Bu. Oke, baik Bu Yeni. Pertanyaan terakhir saya nih Bu Yeni. Tadi kan Ibu sudah mendapatkan manfaatnya. Nah sekarang saya mau tahu bagaimana perasaan Bu Yeni setelah kita ngobrol. Alhamdulillah, Bu, yang semula saya galau sekarang saya sudah tercerahkan, Bu. Kembali semangat. Terima kasih ya Bu Ariyanti atas waktu, bantuan, juga dukungan dari Bu Ariyanti. Oke, sama-sama Bu Yeni. Alhamdulillah saya juga jadi ikut merasa lega karena Bu Yeni bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari diri Ibu sendiri. Gitu ya. Oke, kalau begitu selamat beraksi dan semoga action Bu Yeni berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu. Semangat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak ya, Bu. Baiklah, setelah action nanti jangan lupa Bu Yeni kabari ya bagaimana hasil actionnya ya Bu. Pasti, Bu. Oh iya, Bu. Saya izin off dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Yeni.